Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat arah hidup yang disayangi Allah, berjumpa kembali di Jejak Rasul, kali ini di episode ke-59. Jadi pasca penaklukan Khaybar, ada lagi ekspedisi-ekspedisi yang relatif lebih kecil. Setidaknya ada 6 kali. Duanya melawan suku-suku Hawazin yang wilayahnya itu menutup jalur utama ke Yaman. Ekspedisi ini yang awal dipimpin oleh Umar dan yang kedua dipimpin oleh Abu Bakar. Kemudian yang lainnya itu ke arah timur dan utara melawan suku-suku Ghatafan. Di antaranya itu menghadapi Bani Murrah yang wilayahnya itu berdekatan dengan lembah Fadak yang sudah dikuasai oleh Nabi. Karena memang sudah tertaklukkan, kaum Yahudi yang ada di Fadak itu minta konsekuensi agar diberi perlindungan untuk melawan orang Baduy yang sering mengganggu mereka. Dan permintaan itu dikabulkan, cuma Madinah terlalu menganggap sepele kekuatan orang-orang Baduy ini. Karenanya yang dikirim pada ekspedisi pertama itu hanya pasukan kecil 30 orang saja. Tapi ternyata kekuatan kaum Baduy ini, orang-orang Ghatafan ini cukup kuat sehingga 30 orang pasukan ini hampir terbunuh seluruhnya. Maka Rasulullah pun mengirim pasukan tambahan. Pasukan kedua ini banyaknya 200 orang. Sehingga larilah kocar-kacir pasukan musuh. Di pertempuran itu Usamah bin Zaid juga terlibat. Pada saat itu usianya sudah 17 tahun. Sebenarnya pada perang Khandaq dia juga sudah ikut berpartisipasi, namun yang betul-betul penaklukan pertama dalam pengertian serangan itu kesempatan inilah perdana Usamah bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Selama pertempuran itu dia diejek oleh seorang dari Bani Murrah karena dia sangat muda, nampak kecil begitu. Karena Usamah tersulut emosi, dia pun segera menampakkan bahwa usianya yang muda itu tidak menghalanginya dari semangat kepahlawanan. Dan orang Bani Murrah tadi melihat Usamah demikian bersemangat, ya takut. Dia lari ke gurun pasir, ke arah gurun pasir, dan dikejar terus oleh Usamah. Padahal sebelum pertempuran dimulai itu ada perintah dari komandan pasukan yang waktu itu dipimpin oleh Ghalib bin Abdullah. Dia katakan pasukan jangan berpencar, jangan ada yang pergi dari barisan, harus tetap bersama. Tapi Usamah yang sudah terlanjur tersulut emosi, namanya juga anak muda, dia mengejar orang yang dari tadi mengolok-olok usianya yang muda itu. Cukup jauh pengejaran itu terjadi sampai Usamah akhirnya mendapatkan si lelaki tadi di tengah gurun pasir. Dia tangkap, tapi serta-merta orang Murrah itu teriak kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Cuma Usamah ini terlanjur emosi dan memukulnya sehingga orang ini mati. Nah, pasca pertempuran, Ghalib bin Abdullah mencari-cari di mana ini Usamah. Dia tahu, semua pasukan juga tahu bahwa Zaid, ayahnya Usamah, itu sudah dianggap Nabi seperti anaknya sendiri. Bahkan dahulunya sebelum larangan untuk mencantumkan nama selain orang tua kandung di belakang nama, bernasab kepada orang yang bukan orang tua kandung itu dilarang, Zaid sempat menyandang nama Zaid bin Muhammad kan. Maka Usamah juga seperti cucu Nabi sendiri. Jadi meskipun menang, mereka gusar, mereka risau, mana Usamah? Usamah ternyata baru datang setelah matahari terbenam. Maka dia diberi peringatan keras oleh Ghalib. Usamah menerangkan, saya itu pergi mengejar seseorang yang selalu mengolok saya sepanjang pertempuran. Terus apa yang terjadi? Saya tangkap, dan ketika dia lukanya mulai parah, dia teriak la ilaha illallah. Lalu Ghalib bertanya, tapi kamu sarungkan pedang kan? Artinya kamu tidak lukai dia setelah dia ucapkan la ilaha illallah kan? Enggak, kata Usamah. Saya tetap pukuli sampai dia mati. Pada saat itu orang-orang yang hadir di perkemahan pasukan itu riuh rendah memaki Usamah. Lalu Usamah pun tertunduk, dia malu. Dia jadi nggak semangat
apapun. Bahkan Usamah dikabarkan dalam riwayat tidak makan sepanjang perjalanan pulang dari ekspedisi itu. Sahabat-sahabat yang lebih senior tahu bahwa ada ayat Quran di surah An-Nisa, tepatnya di ayat 94 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu itu pergi turun bertempur di jalan Allah, maka hendaklah engkau meneliti dulu. Fatabayyanu, janganlah engkau mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, lasta mu'minan, engkau bukan orang mukmin. Kenapa? Tabtaghuna aradul hayatid dunya, bisa jadi kamu itu mencari harta benda dunia. Maksudnya apa? Kalau damai nggak dapat ghanimah dong, tidak dapat rampasan perang. Oleh karena itu, meskipun orang sudah mengucapkan kalimat perdamaian, bahkan meneriakkan kalimat tauhid, tetap diserang. Fa indallahi maghanimu katsirah, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Jadi ini adalah keterangan terhadap kejadian yang dulu-dulu. Ada orang yang khawatir kehilangan harta rampasan perang, dan senjata-senjata juga pastinya yang harusnya jadi miliknya. Dia sudah hampir menang perang, lalu orang minta damai, dia tidak kabulkan permintaan damainya karena takut peluangnya mendapatkan harta benda dan segala macam jenis rampasan itu hilang. Nah, pada kasus Usamah, dia tidak termotivasi sama sekali oleh ghanimah, oleh harta benda, tapi motivasinya adalah kehormatan, harga diri, ego. Maka Usamah yang tahu bahwa dia salah, sesampainya di Madinah langsung menghadap kepada Nabi SAW dengan perasaan bersalah, sedih, takut juga, memeluk beliau erat-erat. Kemudian Nabi bertanya, ceritakan apa yang terjadi pada pengalamanmu pertama kali turun bertempur ini. Usamah lalu cerita semua yang terjadi sejak berangkat. Sampailah dia pada cerita di mana dia membunuh seseorang. Lalu Nabi mengatakan, wahai Usamah, apa kau bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Lalu Usamah menjawab, ya Rasulullah, dia itu melakukan hal tersebut, yakni mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan la ilaha illallah itu cuma supaya tidak dibunuh. Tapi Nabi membantah itu. Kita tidak boleh menghakimi niat orang. Kita punya prinsip nahkum bizzawahir. Nahkum bizzawahir, kita hanya melihat dan menghukumi seseorang berdasarkan fakta-fakta fisik yang terlihat. Wallahu a'lamu bis-sarair, dan Allah lebih tahu apa yang di dalam hatinya. Maka Nabi mengatakan, apa tidak kau belah saja dadanya supaya tahu apakah perkataannya itu benar atau bohong. Nah, Usamah kemudian tertunduk lemas. Dia katakan, aku bersumpah tidak akan pernah lagi membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan satu kata penyesalan dari Usamah adalah, aku berharap aku seperti orang yang baru masuk Islam saat itu. Karena Usamah tahu Nabi pernah menyatakan bahwa orang kalau masuk Islam, dosa-dosanya yang dahulu sebelum dia bersyahadat itu diampuni semuanya. Nabi tinggal pasca perang Khaybar itu di Madinah 9 bulan kira-kira. Meskipun ada gerakan-gerakan kecil seperti tadi, pengiriman pasukan-pasukan, tapi relatif saat itu damai, banyak gencatan senjata dengan pihak-pihak ya, terutama di selatan Madinah, dan banyak kemenangan-kemenangan di wilayah utara. Jadi bulan-bulan itu menjadi masa yang damai, karena damai tentu sejahtera. Nah, tapi kesejahteraan juga jadi problem loh. Ada fitnah dari banyaknya harta benda. Satu pagi Umar datang ke rumah Rasulullah SAW. Makin dekat dia mendengar suara ribut-ribut ini suara perempuan, membujuk Nabi, meminta hal ini dan itu kepada Nabi. Dan menurut Umar itu tidak pantas. Lagi pula orang-orang ini kan wanita Quraisy, kalangan muhajirin. Umar berpendapat mereka ini sudah dalam tanda kutip terkontaminasi budaya perempuan Madinah yang lebih terbuka dan lebih egaliter terhadap laki-laki. Nah, Rasulullah SAW pula orangnya memang tidak enakan untuk menolak permintaan. Waktu itu kaum perempuan ini minta
kepada Rasulullah agar mereka itu diberi itu berbagai macam pakaian dan perhiasan yang menjadi jatah Nabi. Kan ada 1/5 ya dari ghanimah itu yang dijatahkan untuk Nabi. Mereka minta. Nah, di tengah percakapan itu Umar datang minta izin masuk. Mendengar suara Umar itu semua orang bersembunyi di balik gorden. Nah, lalu Nabi tertawa melihat itu. Umar mendoakan Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau tertawa, mudah-mudahan seluruh hidupmu bahagia Rasulullah." Apa kata Nabi? "Ini ajaib wahai Umar. Orang-orang ini baru saja bersama saya minta ini itu, tapi begitu engkau datang, mereka langsung sembunyi semua itu di balik gorden." Ya kata Umar, "Seharusnya mereka tahu diri ya Rasulullah bahwa engkau lebih berhak mereka hormati, bukannya saya," kata Umar. Lalu Umar bilang kepada wanita-wanita itu, "Hei, apakah kalian takut sama saya? Tidak takut kepada Rasulullah?" Nah, para wanita itu kemudian jujur mengatakan, "Ya tentu saja kami takut wahai Umar. Engkau itu keras dan kasar. Rasulullah baik," katanya. Jadi disitulah kemudian kita Nabi menyampaikan ya apa yang sering kita dengar itu kepada Umar. "Demi dia yang menguasai jiwaku wahai Umar, kalau setan melihat engkau melewati satu jalan, maka dia akan pergi lewat jalur yang lain." Inilah keistimewaan Umar, bahkan syaitan saja takut kepadanya, apalagi perempuan-perempuan di Madinah ya. Di antara orang yang minta jatah harta kepada Nabi pada saat itu juga adalah pengasuh beliau, kesayangan beliau, Ummu Aiman. Ummu Aiman memang hidupnya miskin sekali. Sudah lama dia ingin seekor unta, tapi dia tidak tahu minta kemana. Minta kepada Nabi, ya keadaan sedang sulit tentu tidak mungkin. Tapi melihat keadaan mulai lapang, dan Nabi juga memberikan hadiah kepada orang-orang, Ummu Aiman memberanikan diri. "Ya Rasulullah, berilah saya seekor unta. Saya memang berhajat betul, saya butuh betul untuk mencukupi kehidupan dan kegiatan hari-hari saya." Nabi pandang beliau dengan serius. "Wahai Ummu Aiman, oke, aku akan berikan engkau seekor anak unta." Kata Ummu Aiman, "Ya Rasulullah, itu enggak cocok ya Rasulullah. Anak unta bisa apa?" Tapi Rasulullah bersikeras, "Pokoknya Ummu Aiman, saya akan kasih kamu anak unta." Dan begitulah Ummu Aiman, "Susah ya Rasulullah, berilah saya unta dewasa." Sampai Nabi kemudian senyum sendiri. Barulah Ummu Aiman sadar bahwa Nabi itu sedang bercanda. Ummu Aiman ini kan pengasuh Nabi sejak kecil dan sudah akrab sekali dengan Nabi, dan Nabi tentu saja bisa bercanda dengan beliau. Maka Ummu Aiman baru mikir, ya namanya unta dewasa ya pasti anaknya unta juga. Maksud Nabi itu dia akan berikan unta, beliau tetap akan berikan unta kepada Ummu Aiman. Cuma ini ada semacam tes IQ begitu kepada Ummu Aiman. Akhirnya keduanya tertawa. Jadi Nabi sangat humanis ya. Ada kalanya beliau keras, ada kalanya beliau tegas, ada kalanya beliau khusyuk, tapi sering kali beliau beramah tamah bahkan bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Cuma sebagaimana bersama kesulitan akan datang kemudahan, di tengah-tengah kemudahan juga ada ujian. Rasul sudah sampaikan itu pada saat pulang dari Khaybar. Penambahan harta benda ini, kata Rasulullah, kekayaan material ini tidak akan berefek baik. Dan memang suatu ketika Umar menemukan Rasulullah dalam keadaan sedih begitu, terdiam. Beliau menopang kepalanya dengan tangan. Lalu Umar bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa?" Kata Nabi, Umar, mereka, maksud Nabi mereka itu istri Nabi, keluarganya, orang-orang dekat, mulai meminta apa-apa yang tidak aku miliki. Nah, selama ini Nabi dan keluarganya itu kan hidupnya sangat prihatin. Seperti dikatakan Aisyah misalnya, sebelum Khaybar, beliau tidak pernah merasakan makan kurma sampai kenyang. Nah, kemiskinan seperti itu, kenapa? Karena bertambahnya terus anggota keluarga Nabi, bertambah terus kerabat-kerabat yang hadir, sehingga istri-istri Nabi hanya meminta kepadanya sesuai kebutuhan saja. Hidup sangat prihatin, minimalis begitu. Dan itu pun tidak selalu dipenuhi. Barang-barang yang masih bisa dilepas, dihadiahkan atau dijual, nah uangnya disedekahkan. Tapi sekarang, karena ada harta benda itu mulai datang, Nabi suka memberi hadiah.
Tapi orang-orang mulai memanfaatkan kelemah lembutan Nabi, kedermawanannya itu untuk minta lebih banyak lagi, lalu saling iri dengan bagian orang lain, dan begitulah. Ya manusiawi sih sebenarnya. Dan efeknya berasa kemana-mana. Suatu hari Umar itu memarahi istri beliau karena satu hal, tapi dibantah oleh sang istri dengan pedas. Kata Umar, kok kamu melawan? Kata istri Umar, ya kenapa tidak, orang istri-istri Nabi saja kepada Nabi bisa melakukan hal yang sama, kok bisa berargumen kok di antara mereka itu. Nah, kata istrinya Umar, kenapa kok bisa tahu? Ya karena anak Umar, Hafsah kan juga istri Nabi, putri mereka kan, menyatakan pendapatnya bebas dari pagi sampai malam, mereka bebas berpendapat, berargumen. Nah, Umar terusik dengan hal ini. Apa iya gitu? Dia kemudian menemui anaknya Hafsah, Ummul Mukminin, yang kata Hafsah, ya memang begitu Bi, katanya. Kata Umar lalu mematahkan kepercayaan diri Hafsah. Engkau ini tidak semenari Aisyah wahai Hafsah, engkau juga tidak secantik Zainab. Nah, sehingga dia maksudnya mematahkan harga diri Hafsah sehingga bisa lebih tahu diri di hadapan Nabi. Nah, apakah kamu yakin Nabi akan tetap mencintai engkau? Iya, Hafsah cuek saja karena dia tahu Nabi SAW itu orang yang berhati lembut dan sangat terbuka. Tapi Umar kemudian mengatakan lagi, apakah kau yakin sekali kalau engkau marah kepada Nabi, Allah tidak akan menghancurkan dirimu, Allah tidak akan murka kepada engkau? Nah, tidak puas dengan jawaban anaknya, Umar pergi lagi ke istri Nabi yang lain yang merupakan sepupunya, Ummu Salamah. Beliau berkata kepada Ummu Salamah, benarkah engkau itu bisa bicara bebas saja kepada Rasulullah, bahkan bisa gak sopan begitu kadang-kadang? Heran, kata Ummu Salamah, kenapa kok kamu ikut campur urusan Rasulullah dengan istrinya, wahai Umar? Kalau kami menyatakan pendapat kami kepada beliau dan beliau tersinggung, itu kan urusan domestik rumah tangga kami. Kalaupun beliau menolak, tentunya kan kami tahu diri, kami juga taat kepada beliau sebagai suami, apalagi sebagai Rasulullah SAW. Umar memang tertohok dengan perkataan itu. Dia merasa, oh memang saya ini cross the line, saya agak terlalu jauh dan pantas ditegur. Tapi Umar melihat bahwa dalam rumah tangga Nabi memang ada sesuatu yang kurang pas dari sikap-sikap istri beliau ini. Di tengah-tengah situasi yang demikian itu, ada kejadian lagi. Nabi kan berkirim surat ya kepada para penguasa-penguasa, misalnya kepada Muqawqis, mengajak masuk Islam. Oleh Muqawqis, ya orang Persia, ditolak. Tapi surat yang dikirimkan kepada penguasa Mesir itu direspon meskipun mereka belum secara terbuka masuk Islam gitu. Tapi pemerintah Mesir membalas dengan mengirimkan hadiah cukup banyak, ada emas 1000 keping, ada dalam riwayat itu dikatakan ada jubah yang bagus sekali itu 20 helai, ada seekor bagal, ada keledai betina, dan disertakan pula 2 orang budak wanita dari orang Kipti, orang Kristen Koptik Mesir, yang diantarkan oleh seorang pendeta tua. Kedua gadis ini bersaudara, namanya Maria dan Sirin. Keduanya sama-sama cantik, tapi Maria lebih cantik lagi daripada Sirin. Nah, Sirin menikah nanti dengan Hasan bin Thabit, sedangkan Maria itu dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Nabi, Maria yang dihadiahkan kepada Nabi sebagai budak ya, tapi kemudian dinikahi oleh Rasulullah sebagai istrinya, dan memang aturannya boleh begitu. Maria ditempatkan di rumah yang dahulunya ditempati oleh Sofia sebelum ada kamarnya sendiri di dekat komplek Masjid Nabawi. Dan dari situlah Nabi mengunjungi. Nabi sering ke tempat Maria ini. Para istri Nabi merasa cemburu. Nah, kecemburuan, datang lagi nih objek kecemburuan yang baru. Akhirnya Maria pun juga tidak nyaman, sehingga Nabi memindahkan beliau ke arah bagian atas Madinah. Istri-istri Nabi terutama Aisyah itu merasa lega, tapi akhirnya ini jadi persoalan baru lagi karena jarak yang jauh. Jadi setiap Nabi ke sana pulangnya justru semakin lama. Secara teoretis sebenarnya para istri Nabi ini sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu sepenuhnya hak beliau.
sejak syariat Musa, bahkan sebelumnya, sejak Ibrahim alaihissalam, bahkan sebelumnya lagi, seorang lelaki itu memang diperbolehkan untuk memperistri budaknya. Bahkan istri-istri Nabi ini kan orang Arab ya, kecuali Sofiyah. Semua mereka ini adalah keturunan Nabi Ibrahim dari istri beliau yang merupakan budak beliau, yakni Hajar. Jadi tradisi itu tidak bisa lepas dari kehidupan mereka sebenarnya, dari budaya mereka, selain pembenaran syariat sendiri. Tapi itu kan teorinya, pada prakteknya tidak semudah apa yang tertulis. Maka hidup berkeluarga Rasulullah SAW itu mulai dipenuhi oleh reaksi-reaksi terbuka. Mulai ada protes-protes dan ketidakpuasan yang kemudian ditunjukkan dalam raut muka dan perangai. Lebih-lebih Hafsah juga mencurahkan perasaannya seperti itu, sehingga akhirnya Nabi gusar dan terpengaruh, lalu beliau bersumpah tidak akan mengunjungi Maria lagi. Aisyah dalam hal ini juga bersama-sama dengan Hafsah. Sampailah hal ini memicu turunnya wahyu dari langit berupa surah At-Tahrim, pengharaman, yang menegur Nabi, kenapa kok mau bersumpah untuk mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal. Maka Allah mengatakan kepada Nabi, ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Kenapa engkau sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan semata-mata hanya mencari keridhaan atau kepuasan hati dari istri-istri engkau? Ayat ini, ayat pertama dari surah At-Tahrim ini, surat ke-66, ini langsung membatalkan sumpah Nabi. Jadi Allah yang membatalkan sumpah Nabi itu langsung. Lalu pada ayat-ayat berikutnya ada penyebutan kepada dua orang. Dua orang ini meskipun tidak disebut nama, ya memang refer kepada Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Allah firmankan, kalau kamu berdua bertobat kepada Allah, in tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma, maka hati kamu berdua artinya condong untuk menerima kebaikan. Wa in tazahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin. Tapi kalau kamu berdua bekerja sama untuk menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Nabi itu dilindungi oleh Allah dan pelindungnya, begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu malaikat yang lain semuanya itu adalah penolong dari Nabi. Wal malaikatu ba'da zalika zahir. Jadi ini teguran keras ya kepada ibunda kita Aisyah dan Hafsah. Karena bagaimanapun mereka berekspresi kepada suami, suami itu tetaplah orang yang mesti dimuliakan, ditinggikan derajatnya. Kata Nabi, kalaulah tidak ada larangan orang bersujud kepada manusia lainnya, aku perintahkan istri-istri untuk bersujud kepada suami. Dan suami ini bukan orang sembarangan pula. Dia adalah makhluk Allah yang paling baik sepanjang masa. Dialah Nabi yang paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya Allah beritahukan kepada seluruh istri Nabi, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkun. Kalau kamu sampai diceraikan oleh Nabi, kamu semua ini, tentu Allah Tuhannya akan memberikan ganti kepadanya istri-istri yang jauh lebih baik daripada kamu. Yang bagaimana orang yang baik itu disebutkan muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, sayyibati wa abkara. Yang patuh, yang beriman, yang mengerjakan ibadah, yang rajin, sangat rajin berpuasa, baik yang janda maupun yang gadis. Tidak cukup sampai di situ, surah itu diakhiri, surah Tahrim itu kan diakhiri dengan contoh sejarah suci dua wanita jahat dan dua wanita yang mulia. Dua wanita jahat itu siapa? Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Mereka itu ada di bawah penguasaan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Kata Allah Ta'ala, kanata tahta abdaini min ibadina salihain
fakhanatahuma, tapi mereka berkhianat kepada suaminya. Nah, karena itu suaminya tidak bisa membantu, meskipun suaminya nabi, ia tidak bisa bertanggung jawab kepada istri yang demikian durhaka. Tapi Allah juga memberikan contoh dua perempuan yang mulia. Satu punya suaminya Fir'aun, dialah Asiyah. Meskipun suaminya orang paling jahat sedunia, tapi dia menjadi orang yang paling dimuliakan. Yang satunya lagi bahkan orang yang tidak punya suami tapi punya anak, Maryam binti Imran, yang dia selalu menjaga kehormatan dan dia menjalani sebuah kehidupan yang sangat sulit, tapi dia bersabar dan teguh dalam keimanannya. Setelah menyampaikan ayat-ayat ini kepada para istri beliau, Nabi kemudian menyendiri. Beliau memilih untuk tidak berkomunikasi dahulu dengan para istri beliau selama 1 bulan. Jadi memang al-waqtu juz'un minal ilaj. Waktu itu adalah salah satu bagian dari terapi. Ya, jadi ada luka yang memang hanya bisa disembuhkan oleh waktu. Ada masalah yang memang tidak perlu penyelesaian apapun kecuali ditunggu saja masa selesainya. Nabi menyendiri, beliau berdiam di sebuah beranda yang beratap, itu saja lagi ya rumah beliau yang ada. Satu-satunya ruangan selain rumah-rumah yang sudah ditempati istri beliau hanya di sana, dan Nabi di sana sebulan tidak bertemu dahulu dengan istri-istri beliau. Umar datang kepada Hafsah bertanya, apa engkau diceraikan Nabi? Karena kabar memang beredar Nabi sudah menceraikan istri-istrinya. Kata Hafsah, saya nggak tahu. Hafsah terus menangis. Melihat itu tergeraklah hati Umar bin Khattab sebagai seorang sahabat dari Nabi, sebagai seorang ayah dari Hafsah. Beliau berinisiatif untuk menghampiri Nabi. Pada saat itu Nabi menyendiri, dijaga di depan pintu oleh seorang pembantu Nabi, seorang pemuda hitam, orang Habasyah. Dikatakan, tolong sampaikan kepada Rasulullah, Umar minta izin untuk bertemu. Tapi respon Rasulullah cuma diam sampai 3 kali. Lalu Umar hendak pergi karena mungkin Rasulullah tidak berkenan, tapi dipanggil oleh pembantu Nabi, ya silakan Umar masuk. Pada saat itu Rasulullah baru bangun dari tidur. Rasul tidur di atas tikar rumput di situ. Di punggung beliau nampak bekas-bekas tikar yang melekat di kulitnya. Sangat sederhana Rasulullah SAW pada saat itu. Padahal kita tahu ini terjadi pasca Khaybar, di mana materi mulai ada, harta benda mulai banyak, tapi Nabi tidak memanfaatkannya untuk dirinya sendiri. Nah, Rasulullah kata Umar, apakah engkau menceraikan istri-istrimu? Nabi lalu memandang Umar, tidak ya Umar. Serta-merta Umar berteriak, Allahu Akbar. Dan takbir Umar itu terdengar oleh para istri Nabi. Ummu Salamah ceritakan, saya waktu itu sedang menangis ketika orang-orang juga di sekeliling saya bertanya, apakah Rasulullah menceraikan engkau? Saya jawab, saya tidak tahu. Tapi Umar dengan inisiatifnya untuk mengklarifikasi telah membawa berita gembira kepada mereka semua. Dalam percakapannya dengan Nabi, Umar juga mengatakan, saya sebenarnya sudah beritahu kepada Hafsah ya Rasulullah, sudah saya peringatkan bahwa perlakuan-perlakuan beliau dan juga istri Nabi yang lain kepada Rasulullah itu akan jadi masalah nantinya. Nabi tersenyum, dan setelah Nabi tersenyum, Umar memberanikan diri untuk duduk. Sambil Umar bertanya juga kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau terlalu susah? Umar masih melihat itu bekas-bekas dari karpet Nabi yang sangat tidak layak untuk beliau tempati. Kontras sekali engkau. Nah, Umar menyebut orang Yunani begini, orang Persia begitu. Tapi Nabi menyela, wahai putra Khattab, masihkah engkau ragu bahwa kemewahan yang mereka miliki itulah yang telah mengikatkan jiwa mereka pada kehidupan yang fana ini? Inilah yang kemudian dipegang oleh Umar, sehingga nanti tradisi hidup Umar itu sangat keras. Beliau senantiasa meneladani kekasihnya Rasulullah SAW dalam hidup sederhana, sangat-sangat sederhana. Nah, singkat cerita, 29 malam berlalu, Nabi pun kemudian kembali. Yang pertama kali ditemui adalah Aisyah. Pada saat itu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah. Beliau memeluk Nabi dengan wajah yang sangat ceria, kemudian juga penuh harap, penuh penyesalan kepada Nabi.
Ini baru 29 malam ya Rasulullah, aku tidak menyangka engkau hadir. Kata Nabi, ya memang bulan ini cuma 29. Kita tahu kan bahwa bulan itu peredarannya kadang 29, kadang 30. Aisyah lupa saking senangnya. Nah pada saat itu pula Nabi kemudian mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, engkau diberikan dua pilihan. Apa itu? Kata Aisyah, mungkin lebih baik ayahmu yang memberitahukan kepada engkau. Aku akan minta tolong kepada Abu Bakar untuk menceritakan ini kepadamu. Kata Aisyah, tidak wahai Nabi, katakan saja, kita tidak perlu perantara dalam urusan rumah tangga kita ini. Maka Nabi membacakan satu ayat di surah Ahzab, surat ke-33, yakni ayat ke-28. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna usarrihkunna sarahan jamila. Engkau katakanlah kepada istrimu, wahai Nabi, kalau kalian itu ingin kehidupan dunia, ingin perhiasannya, maka kemarilah, biar aku ceraikan engkau baik-baik. Nah, jadi itu pilihan pertama, kalau ingin hidup dunia, bercerailah dengan Rasulullah. Tapi ayat 29-nya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wad daral akhirah. Apabila engkau lebih memilih Allah, Rasulnya, dan kebahagiaan di negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa saja yang berbuat baik di antara engkau wahai istri Nabi, pahala yang amat besar. Maka Aisyah tanpa ragu menjawab, sesungguhnya aku menghendaki ya Rasulullah, Allah, Rasulnya, dan kebahagiaan di negeri akhirat. Dan semua istri Nabi yang lain pun pada akhirnya mengatakan hal yang sama. Lalu kembalilah, terreorientasi kembali kehidupan mereka bahwa harta benda ini hanyalah sebuah kesilauan dunia. Dia bukanlah kebahagiaan sejati, tapi bersama dengan Allah, setia kepada Rasulnya, akan mendatangkan kebahagiaan yang abadi di negeri akhirat sana. Semoga kita bisa meneladani rumah tangga Rasulullah yang berorientasi akhirat ini. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.